welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita ketemu di midweek market update, di mana kali ini kita akan membahas update lanjutan dari perjalanan emas dan oil, ya, US oil. Oke, kita mulai dulu dan seperti biasa dari gold dulu ya, emas. Nah, untuk emas pada saat ini kita bisa lihat kemarin itu Tenkan masih cross kijun dari bawah ke atas, artinya Tenkan di atas, kijunnya itu di bawah kijun yang warna merah, Tenkan yang warna biru. Kemarin harga mendekati si Tenkan, ya bisa lihat di sini. Kemudian harga setelah FOMC di push back kembali, ya naik kembali, dan sekarang harga di sekitar 1966, 1967. Oke, dari posisi seperti ini, kira-kira chart ini ngasih tahu kita tentang apa? Yang pertama adalah saya lihat ini masih cross ke atas, artinya ini masih bullish. Future cloud juga masih bullish, Chico juga masih bebas. Nah, namun yang jadi salah satu concern kalau kita expect harga naik adalah si kijun ini flat, ya kijun ini flat. Oke, indikasinya apa? Indikasinya adalah memang masih bisa mengalami kenaikan. Namun ini juga bisa menjadi pertanda untuk antisipasi kalau terjadi pullback. Nah, dalam kondisi skenario yang pertama dalam benak saya pada saat ini adalah kita bisa memanfaatkan pullback untuk buy. Oke, kenapa? Belajar dari kasus kemarin, harganya turun mendekati area minor pullback yaitu si Tenkan, harganya di push naik kembali. Lagian ini juga masih bullish, ini juga dalam keadaan bebas, ya, indikator si Chico sebagai filter dan future cloud sebagai filter, dua-duanya masih bullish, ya, mendukung untuk bullish. Oke, jadi yang pertama adalah area buy 1940 si Tenkan atau 1923 si Senko A, ya, Senko A. Oke. Nah, red flag untuk planning ini adalah kalau harga di bawah 1907, apalagi kalau candlenya close di bawah 1907 dan bertahan keadaannya seperti itu. Di bawah alias biar selalu running di bawah daripada 1907. Oke, itu yang pertama. Jadi kita akan bisa planning untuk buy, manfaatkan minor pullback atau bisa ketika di area Senko A, ya, kita bisa buy di sana. Oke, lalu gimana kalau misalkan nggak ada pullback? Nggak ada pullback sama sekali, setelah Fed ini harganya dia naik lagi. Oke, kita balik ke 4 jam. Ya, kita turun time frame. Nah, kalian tahu di Instagram saya kemarin saya ada update, saya melakukan posisi sell. Kenapa? Karena si kijun itu di atas daripada Tenkan dan cross. Saya lihat ini baru mulai cross. Oke, nah, namun ingat, ini mulai cross tapi di time frame yang lebih besar, time frame acuan, semuanya masih bullish. Ini future cloud-nya juga bullish, ini juga masih dalam keadaan bebas. Sehingga saya sell itu saya pakai stop loss. Ya, karena dua indikator ini belum mendukung sebenarnya. Ya, ini istilahnya ya kita mau curi-curi lah di awal, namun harus perlu stop loss. Dan posisi tersebut sudah terkena stop loss. Saya stop loss itu kemarin adalah saya pasang di atas daripada sedikit di atas daripada si kijun 1962 dan sudah hit setelah FOMC kemarin. Nah, sekarang kita lihat ini agak aneh di mana Tenkan kijun, ya, posisinya adalah kijun di atas, Tenkan di bawah, namun chartnya ini running di atas daripada si Tenkan dan kijun pada cloud bullish, Chico-nya dalam keadaan bebas. Oke, tadi kita bahas yang pertama adalah dia nggak ada turun ke 1940 atau 1923, ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal, dia nggak ada turun ke sana, lalu dia naik terus. Nah, kita bisa jadikan time frame 4 jam ini berikutnya adalah sebagai acuan. Acuannya gimana? Gimana untuk enter the market? Nah, kalian bisa begini ya. Kalau ini cross kembali, Tenkan cross kijun dari posisi bawah. Sekarang ini kan Tenkan di bawah ya, yang warna biru ini kan di bawah warna merah. Kalau dia berhasil cross dari bawah ke atas kijun, ya jadi bentuknya seperti ini lagi, ya alias nanti biru si Tenkan tuh di atas daripada merah si kijun. Kalau itu terjadi cross naik ke atas, kalian boleh buy. Itu akan menjadi trigger atau pemicu
di dalam time frame 4 jam untuk ambil posisi atau planning bullish. Oke, karena kenapa? Sebenarnya di sini kan ini juga masih cloud bullish. Ini juga masih dalam keadaan bebas. Kalian boleh manfaatkan kalau itu terjadi untuk buy untuk planning bullish kembali. Oke, nah itu dua skenario. Jadi saya skenario lebih cenderung atau lebih condong ke plan yang bullish. Oke, ada juga kemungkinan ketiga, tapi ini agak unlikely atau agak kecil kemungkinan terjadi, yaitu apa? Plan yang bearish. Nah, kita bicara kalau misalkan harganya ini di time frame 4 jam. Jadi kita khusus perhatikan 4 jam aja ya. Kalau di 4 jam ini tadi kan kita bicara dia naik, cross kembali. Kalau dia turun dan dia bertahan di bawah si ini terus, si yang namanya Tenkan terus. Kan posisinya kita anggap sama seperti sekarang, dia nggak naik ya, dia turun terus. Nah, Anda boleh curi untuk sell. Oke, tapi saya lihat itu agak kecil kemungkinan terjadi karena kenapa? Ini awannya masih bullish, ya. Ini juga masih bebas di time frame daily juga masih bullish. Oke, kalau dia berhasil di bawah candle di bawah daripada si Tenkan Kijun, posisi seperti ini tidak ada twist ke atas, dia ke bawah terus, Anda boleh curi-curi untuk sell. Kalau Anda curi-curi untuk sell, ingat pasang stop loss di atas daripada si Kijun, ya. Karena kenapa? Bisa saja terjadi false twist seperti ini ya. Kenapa saya namakan false twist? Karena ini harusnya kalau dia nge-twist kan dia harusnya turun ke bawah. Tapi ini enggak, kemarin dia push back up lagi ke atas dan di atas daripada si Kijun kembali. Oke, kalau itu terjadi, Anda boleh curi-curi untuk sell ya. Khusus perhatikan 4 jam aja ya dengan stop loss di sini. Kalau dia setelah Anda sell, dia push back kembali di atas daripada si Kijun, Anda boleh stop loss ya. Kemudian kalau dia naik terus, dia twist ya dari keadaan sekarang, si Tenkan di atas, si Kijun di bawah, twist kembali, ini kasih trigger untuk buy. Jadi Anda dari yang tadi sell, misalkan Anda sudah stop, Anda boleh switch ke buy. Oke, jadi itu beberapa tindakan atau manuver yang bisa dilakukan di market untuk kondisi sekarang. Oke, dari market gold kita akan pindah ke market US oil. Oke, ini adalah market US oil. Nah, dari minggu lalu ya atau di awal pekan ini saya sudah sampaikan bahwasanya di daily ini udah oversold ya, dan sekarang harganya ada di sekitar 6994 di area sekitar 70. Oke, nah dan sebenarnya RSI ini kan sudah berhasil keluar dari area oversold ya, dan ini saya katakan adalah sebagai koreksi dalam tren yang masih bearish. Nah, untuk tren bearish sekarang kekuatannya itu adalah menurut saya adalah medium. Kenapa? Karena si Senko A, Senko B ini mendatar dalam cloud yang bearish. Oke. Nah, posisinya sekarang Tenkan Kijun dua-duanya ini flat. Oke, di mana posisi si Kijun pada saat ini ya, itu adalah di area 7265, Tenkan 7091. Kemarin itu sudah berhasil hit harga Tenkan namun turun kembali. Dia cuma meninggalkan wick atau upper shadow di sini ya. Oke, nah sekarang apa yang bisa dilakukan untuk market US oil? Oke, nah kalau kita turun time frame 4 jam. Nah, kemarin itu jelas bahwasanya ini sudah terjadi twist. Dan saat ini harga mulai masuk, candle-nya ini sudah mulai masuk ke dalam cloud. Oke, nah dalam keadaan Tenkan cross Kijun dari bawah ke atas. Oke, Tenkannya di atas yang warna biru, Kijunnya di bawah. Nah, ini kasih tahapan pertama ya untuk turn ke bull, namun belum firm. Kenapa? Ini masih warnanya merah. Oke, kita balik ke time frame acuan, time frame daily. Nah, di time frame daily, oke, kalau kalian yang mau sell, ya, kalian boleh cari harga yang lumayan bagus. Menurut saya untuk sell itu adalah di sekitar 7178, oke, atau di 7265. Ya, 7178 dan 7265.
Bagi yang planningnya sell, ya manfaatkan koreksi. Waspadai juga jikalau harga berhasil di atas 7350. Kalau di atas 7350 ini kan udah di atas Senkobe. Ya, ada kemungkinan ini juga bisa twist. Ini kan sekarang twistnya adalah si Kijun di atas, si Tenkan di bawah. Ini masih bearish, oke, firm, masih cocok dengan ini ya. Ini juga masih dalam keadaan bebas. Namun kalau di atas 7350 waspadai, itu adalah red flag-nya untuk planning sell the rally. Ya, sell the rally itu adalah red flag-nya 7350. Di atas itu Anda harus benar-benar antara apakah Anda close posisi Anda, baru nanti lihat planning berikutnya lagi, atau Anda mau tahan pun Anda harus tetap pantau. Ya, jangan sampai dia bertahan di atas 7350 terus-terusan. Nah, apa yang akan terjadi jikalau di atas 7350 terus-terusan? Ini bisa kemungkinan dari posisi si Tenkan di bawah, Kijun di atas ya. Ini kan sekarang Kijunnya yang warna merah di atas, Tenkan di bawah. Ini bisa memicu ini untuk twist. Jadi kalau ini sudah terjadi twist ya, udah dari twist dari bawah ke atas si Tenkan Kijun, maka ini adalah tahapan awal, signal awal yang diberikan oleh indikator Ichimoku untuk bisa berubah tren dari bearish menjadi bullish. So hati-hati buat yang planning sell the rally ya 7350. Oke, kalau apalagi kalau ini terjadi twist di atas 7350 ini bisa memicu ini untuk twist naik kembali. Oke, planning masih sama, masih sell the rally, namun waspadai jikalau kita melihat harga di atas 7350. Oke. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di midweek market update. Jangan lupa teman-teman semuanya menyaksikan video ini untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini agar channel ini terus berkembang ya, seperti halnya semoga planning trading Anda dan pengetahuan trading Anda juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Kita ketemu lagi nanti di weekly market analysis pada hari Minggu. Okay, see you. All the best untuk kita semuanya. Have a great day. Bye-bye.